Saya Nika Dekatin SPD, Kepala Sekolah SDN 13 Sebelumnya juga saya berterima kasih banyak atas waktu dan kesempatan serta ketersediaan Ibu sebagai narasumber terkait kurikulum yang sudah diberikan dan diluangkan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Krisna dulu, siswa pendidik di SD tahun 2021. Ingin bertanya tentang kurikulum, Bu. Di sini saya langsung masuk dalam pertanyaan pertama yang demikian. Yang pertama saya tanyakan, dengan adanya penetapan kurikulum yang baru, apakah sekolah saat ini ada rencana untuk mencoba menetapkan kurikulum tersebut? Iya, di tahun ajaran baru tahun depan 2023-2024 sekolah kami di sini akan menerapkan kurikulum baru, yaitu IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, mudah-mudahan di tahun depan nanti kami sudah bisa menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya saya lanjutkan pertanyaan kedua. Bagaimana upaya Ibu dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan praktik pembelajaran sesuai dengan kurikulum tersebut? Yang pertama-tama kami mengikuti guru-guru untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang pemahaman IKM atau kurikulum merdeka, supaya mereka dapat mengerti dan memahami apa itu kurikulum merdeka, ya, dan bisa menerapkannya di sekolah kami nanti. Kemudian yang kedua, kami akan menyiapkan buku-buku pembelajaran dan buku-buku pendukung untuk menunjang dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian kami juga akan membangun dan menumbuhkan karakter profil Pancasila pada siswa sekolah kami. Baik Bu, sekian pertanyaan saya terkait kurikulum yang saya tanyakan kepada Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaian pertanyaan boleh dikatakan saya terdapat banyak kesalahan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Muhammadiyah. Perkenalkan nama saya Iswati dari Pendidik SD. Ini memiliki waktu batas singkat untuk bicara tentang pengembangan kurikulum yang ada di sekolah. Sebelumnya mohon izin untuk perkenalkan nama dulu Pak. Saya Subhan, ya, guru wali kelas 6 ya, guru kelas 6 B. Saya Boleh. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi alasan bahwa kurikulum merupakan sebuah kunci utama dalam menentukan arah pendidikan dan kehidupan di masyarakat? Kayaknya resmi sekali ya pertanyaannya. Coba diulangi. Apa yang menjadi alasan bahwa kurikulum merupakan sebuah kunci utama dalam menentukan arah pendidikan dan kehidupan di masyarakat? Iya, kan kita kalau tanpa dasar, tanpa patokan, tanpa kurikulum kan kemana arahnya kita pendidikan tuh ke depannya pasti nggak tahu ya. Jadi itulah yang membuat kurikulum penting. Nah, jawabannya singkat aja gitu aja ya. Baik, pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika guru dalam mengajar tidak berpedoman pada kurikulum? Nah, itu tadi kalau guru karena
tanpa melihat kurikulum, tanpa pedoman kurikulum kan guru itu kalau ngajar RPP ya, dulu RPP ya, sekarang kan lain-lain lagi. Nah di RPP perencanaan ya, intinya semua perencanaan itu kan patokan itu kurikulum ya. Kita nggak tahu nih ngajar apa gitu, kan tidak masuk ke kelas, tidak konyong-konyong, bla 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 gitu ya. Nah jadi kurikulum itu pasti dasarnya untuk membuat perencanaan. Iya. Apa kemampuan yang harus dimiliki seorang guru agar mampu mengemban tugasnya sebagai pengembang? Koran boleh juga, tapi cari koran yang sudah Tugas lama. guru ya. Jangan yang hari ini. Ini ya. Dalam pengembangan kurikulum kan kita melihat anak seperti itu seperti apa, lingkungan juga ya, itu makanya ada ya muatan lokal. Nah di situ juga peran itu jadi penting, lingkungan juga ya, sekitar ya, lingkungan ya, mahasiswanya juga. Nah itu berarti itu ya harus tahu seperti apa karakteristik peserta didik. Itu intinya di situ ya. Kita juga ngajar nggak tahu ngajar kan gimana ya, seperti itu ya. Itu intinya di situ ya, di situ terus tahu karakteristik peserta didik. Kemarin Pak ya sudah jauh. Ada tambahan lagi? Tidak ya. Demikian Siapa? Yang sama dan Cuma itu disiapakan ya apa-apanya? Terima kasih sama-sama, kayaknya kaku ya. Kurikulum di sekolah ini menggunakan kurikulum apa? Ya, baik, tapi selamat sore. Ya. Jadi di SD Momentum ini menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Karena sekolah kami sudah menerapkan mandiri berubah. Nah, secara otomatis kelas 1 dan kelas 4 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Kenapa harus menggunakan dua kurikulum, Bu? Nah, karena begini dek, untuk kurikulum yang merdeka itu kan mulai tahun ini semua sekolah itu diserahkan untuk memilih menerapkan apa dia mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah kebetulan kami memilih mandiri berubah. Nah secara otomatis apabila kita memilih mandiri berubah, maka penerapan kurikulum itu dari kelas 1 dan 4. Nah, jadi dua kelas saja ya, sama dulu kayak penerapan kurikulum 13. Nah, kenapa kami jadi menggunakan dua kurikulum? Karena kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 13 seperti itu. Apakah dalam kurikulum ini ada kendala, Bu? Pasti, kendala itu pasti. Nah, karena ini kan apalagi kalau yang kurikulum 13 kan itu udah berjalan lama ya. Nah, tapi kalau kurikulum merdeka ini baru, dan kendala itu pasti ada. Yang pertama, kendalanya guru-guru kita kan masih belum familiar dengan kurikulum merdeka. Nah, dan kita juga baru kemarin mengadakan bulan Agustus kita melaksanakan BIMTEK berkenaan dengan implementasi kurikulum merdeka. Sekian dari itu pertanyaan saya, Bu.